Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diperkenankan kembali bisa bertemu dalam kesempatan sekarang ini. Mudah-mudahan nih anak-anak tetap bergairah ya. Marilah kita melanjutkan tentang masih percakapan ya. Yang sudah itu anak-anak masih ingat apa yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu? Masalah zakat apa saja? Mudah masih ingat ya? Itu zakat mal ya, yang sekarang kita bicara itu zakat mal atau zakat harta. Pertama itu tentang zakat emas, perak, kemudian perniagaan, lalu pertanian ya atau hasil bumi atau ya pertanian. Sampai kita paham bahwa si pertanian itu bukan hanya beras ya, yang harus dizakati, tapi apa saja hasil bumi, baik itu buah-buahan, sayur-sayuran, buah-buahan bermacam-macam, semuanya harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab. Dan besar kadar atau zakatnya itu adalah 10% apabila pengairannya tidak memerlukan biaya, dan 5% apabila pengairannya, penyiramannya itu memerlukan biaya. Sekarang kita berpindah kepada zakat peternakan. Untuk zakat peternakan ini ada beberapa hewan yang jika diternak ini harus dikeluarkan zakatnya. Hewan apa saja itu? Ini pertama ya, hewan yang harus dizakati dan nisabnya serta kadarnya kita harus paham. Pertama unta. Ya, meskipun kita di Indonesia tidak ada unta, tidak ada yang beternak unta, tapi kita setidaknya mengetahui ya, bahwa Islam itu sangat luas, sangat sempurna. Dan kita sebagai umat Islam harus paham juga ya. Ini nisab zakat unta. Nisab dan zakat unta. Ini ditentukan bahwa unta itu kalau sudah mempunyai 5 ekor unta sampai 9 ekor, maka zakatnya itu 1 ekor kambing. Jadi ternaknya itu unta, tapi yang dikeluarkan zakatnya itu bukan unta ya, tapi kambing. Jadi 5 sampai 9 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing umur 1 tahun lebih. Jika sudah punya 10 sampai 15 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing umur 1 tahun lebih. Bila 15 sampai 19 itu 3 ekor kambing. Jadi 55 ya. Yang 20 sampai 24 zakatnya 4 ekor kambing. 25 sampai ini yang 10 ini. 25 sampai 35. Zakatnya 1 ekor unta. Ya, kalau sudah banyak 25 sampai 35 ekor untanya, zakatnya itu 1 ekor unta umur 1 sampai 2 tahun. Ini hadisnya bisa anak-anak lihat pada Bulughul Maram nomor 632. Tapi tidak ditulis ya oleh Ibu di sini karena hadisnya sangat panjang. Ya. Nanti anak-anak bosan ya. Bacanya sangat banyak. Tapi kalau penasaran boleh ya dibuka Bulughul Maram, nomor hadisnya bukan halaman ya. Nomor hadisnya 632. Itu unta. Selanjutnya sapi. Ya. Tanya sapi nih. Nisab dan zakat sapi atau kerbau. Jika seseorang beternak sapi,
lalu sudah memiliki 30 ekor sapi sampai 39, nah, zakatnya itu 1 ekor sapi atau kerbau. Jadi kalau yang diternaknya itu sapi, maka yang dikeluarkan 1 ekor sapi. Kalau kerbau 30 ekor sampai 39 ekor kerbau, zakatnya 1 ekor kerbau. Umurnya 1-2 tahun. Jika sudah memiliki 40 ekor sampai 59 ekor, zakatnya itu 1 ekor kerbau. Kalau sapi ya 1 ekor sapi. Khusus sapi atau kerbau betina umur 2-3 tahun. Nah, selanjutnya setiap 40 ekor sapi atau 40 ekor kerbau, zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau umur 2-3 tahun. Ini diberitakan oleh Mu'adz ya. An Mu'adz bin Jabal. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ilal Yaman. Fa amarahu ayyakhudha min kulli salasina baqaratan tabi'an au tabi'atan. Wa min kulli arba'ina musinnah. Ini dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Nabi pernah mengutusnya ke Yaman dan beliau memerintahkan untuk mengambil zakat. Berarti jadi ya Mu'adz ini diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk mengambil zakat. Jadi dia sebagai amilin ya. Mu'adz sebagai amilin berangkat ke Yaman. Amanat Rasulullah itu setiap 30 ekor sapi, zakatnya itu 1 tabi atau tabi'ah, yaitu kambing jantan atau betina. Kalau tabi ini kambing jantan, tabi'ah itu kambing betina, umurnya 1-2 tahun. Dan setiap 40 ekor, jadi tambah 40 ekor, maka jadi musinnah. 1 musinnah itu adalah sapi berumur 2 tahun. Jadi kalau 30 itu kambing zakatnya. Tapi kalau sudah sampai 40 ekor, maka zakatnya sapi berumur 2 tahun. Nah, anak-anakku semua, dalam hadis itu disebutkan sapi ya. Di hadis itu tidak disebutkan kerbau. Mungkin di sana zaman Rasulullah tidak ada kerbau, adanya sapi. Maka dalam hadis itu sapi. Tapi karena di Indonesia itu ada hewan yang serupa dengan sapi, yaitu kerbau. Maka hukumnya sama ya, jadi sama. Kerbau disamakan dengan sapi. Jadi kerbau juga harus dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisab. Hal seperti ini disebutnya kias. Nah, nanti mungkin anak-anak sudah sampai belum kepada kias di usul fikih nih. Jadi secara lebih rinci kias itu dijelaskannya dalam mata pelajaran usul fikih. Di Ibu di sini tidak akan menjelaskan masalah kias ya. Yang ketiga kambing ya. Yang ketiga hewannya kambing. Nisab dan zakat kambing. Bila seseorang beternak kambing, dia sudah memiliki 40 ekor kambing sampai 120 ekor kambing, zakatnya itu 1 ekor kambing umur 2-3 tahun. Jika sudah peternakannya itu berjumlah 121 sampai 200, zakatnya 2 ekor kambing, umurnya sama 2-3 tahun. Jika sudah punya 201 sampai 300 ekor, maka zakatnya 2-3 ekor kambing. Umurnya sama 2-3 tahun. Kalau sudah memiliki 301 sampai 400 ekor, zakatnya 4 ekor kambing. Jadi kalau kita lihat di sini ini perubahannya 100-100 ya, 100-100. Tiap-tiapnya, ya betul, tiap-tiap pertama 1 ekor kambing, zakatnya tambah juga 1 ekor
kambing. Ini sebagaimana dalam hadis, ini hadisnya tidak dari awal ya, tidak dari awal karena panjang itu. Nah ini ada yang bunyinya wa fi shadaqatil ghanami fi saimatiha idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'atin syatun fa idza zadat ala 20 wa mi'atin ila mi'ataini fa fiha syatani fa idza zadat ala mi'ataini ila salati mi'atin fa fiha salasyatin fa idza zadat ala salati mi'atin fa fi kulli mi'atin syatun rawahul Bukhari. Artinya, dan pada zakat kambing yang mencari makan sendiri, jika ada 40 ekor sampai 120 ekor, zakatnya itu seekor kambing. Jika lebih dari 120 sampai 201, berarti 121 sampai 200, maka zakatnya 2 ekor kambing. Jika lebih dari 200, yaitu 201 sampai 300, zakatnya 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300, yaitu 301, maka setiap 100 ekor, zakatnya seekor kambing. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu zakat peternakan ya. Ingat tuh. Jadi ada 3 ekor yang ada hadisnya tentang peternakan, yaitu unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Selanjutnya adalah zakat rikaz atau barang temuan. Nah, yang dinamakan barang temuan itu termasuk barang galian, misalnya emas dan perak. Bukan dapat nemu, beli tanah, ternyata di bawahnya, di dalam tanahnya ada emas, kan nemu. Gitu ya. Itu harus dikeluarkan zakatnya, disebutnya zakat rikaz atau zakat barang temuan. Besar zakat barang temuan atau kadar zakat rikaz itu adalah 1/5 atau 20%. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fir rikazi al-khumus. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dalam zakat barang temuan itu 1/5. Jadi 1/5. 1/5 itu kalau dibuat persen jadi 20%. Itu adalah batas-batas ya, batas-batas dan besarnya zakat. Kemudian siapa yang harus menerima zakat? Nah, ini disebutnya mustahik. Yang memiliki harta mengeluarkan zakat kepada siapa? Kepada yang berhak. Yang berhaknya itu disebut mustahik zakat. Mustahik atau yang berhak menerima zakat itu tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil itu pemungut zakat, panitia zakat. Jadi panitia aktif ya. Karena amil atau panitia itu sibuk, harus mendata, harus mencatat, membagikan, itu amil. Kemudian mu'alaf, yaitu yang dilunakkan hatinya, mu'alaf. Kita biasanya nyebut mu'alaf itu kepada orang yang baru masuk Islam. Tapi banyak juga orang masuk Islam langsung pengen mengeluarkan zakat.
dia sudah mantap, tidak perlu dilunakkan lagi, sudah dilunakkan oleh Allah ke dalam Islam. Selanjutnya, zakat diberikan kepada kepentingan untuk memerdekakan hamba sahaya. Untuk memerdekakan hamba sahaya. Jadi bukan diberikan kepada hamba sahayanya. Karena kalau diberikan kepada hamba sahayanya, itu menjadi milik tuannya. Jadi dikumpulkan pada sesama muslim, nanti dijadikan sebagai pembeli hamba sahaya sehingga dia merdeka. Kemudian juga yang terlilit utang, yang berjuang di jalan Allah, dan Ibnu Sabil. Jadi semuanya itu ada 8 kelompok ya, 8 kelompok. Fakir, miskin, amin, mu'alaf, untuk membedakan hamba saya yang terlilit hutang, yang berjuang di jalan Allah, dan Ibnu Sabil. Ada 8, biasa disebut 8 asnaf. Terakhir ini hikmat zakat. Aturan Allah itu sudah pasti mengandung kebaikan, mengandung hikmat. Antara lain ya, mungkin anak-anak bisa mencari kebaikan yang lainnya. Sini Ibu tulis 4 ya. 1, untuk mensyukuri nikmat Allah. Tercantum dalam surah Ibrahim ayat 7. Masih ingat nggak anak-anak? Kan pernah menghafalkan anak-anak ini waktu awal daring ya. Awal daring itu kita membahas tentang sujud syukur. Nah, di situ ada ayat perintah mensyukuri nikmat Allah. Masih ingat ya? Nah, ta'adzana rabbukum itu kan? Nah, in syakartum la azidannakum. Nah, itu untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, dapat meringankan beban sesama muslim dengan dia mendapat zakat itu sesuatu yang luar biasa, bisa meringankan beban mereka. Yang ingat, kita harus saling tolong menolong. Kalau tidak mau saling tolong menolong, Allah dalam surat Al-Ma'un, masih ingat tuh yang terakhir, disebutnya sebagai pendusta agama ya, wa yamna'unal ma'un. Yang ketiga, hikmah zakat adalah menjauhkan diri dari sifat kikir dan sifat tercela lainnya. Kemudian bisa juga menumbuhkan sifat dan sikap kasih sayang antar sesama. Itulah antara lain hikmah zakat. Kalau anak-anak mau mencari menambahkan, silahkan, banyak sekali hikmah atau kebaikan dari zakat ini. Nah, untuk selanjutnya kita harus latihan sabar. Sabar untuk apa nih? Sabar ini. Nih, latihan bersabar membaca secara berulang-ulang. Anak-anak sabar nggak? Membaca ulang, baca lagi, sabar nggak? Kalau sabar tuh hebat berarti anak-anak. Alhamdulillah ya, Allah memberi kemampuan. Ya, nah. Ibu yakinlah anak-anak insya Allah bisa, asal ada kemauan. Jadi caranya itu khusus, tidak semua ya, ini khusus yang diwajibkan. Kalau yang lainnya silakan aja baca berulang, karena nanti kita akan mengadakan PAS atau PAS. Untuk yang sekarang ini aja nih, 1 ayat ya, yaitu ayat mustahik zakat, surat At-Taubah ayat 60. Baca oleh anak-anak sekali, baca yang tartil, panjangnya, pendeknya, ada tasdid, ada hukum-hukum tajwid apa. Sekali, nanti udah sekali lagi sampai 10 kali. Nah, kalau sudah 10 kali itu, ibu yakinlah anak-anak lancar menghafalkan, yang mudah merem sekali hafal. Ya. Kalau sudah 10 kali, coba dulu. Kan di sana asal juga latihan bersabar membaca secara berulang. Insya Allah anak-anak sabar. Ibu juga belajar sabar menunggu. Ya. Sabar menunggu setoran dari anak-anak ya. Tapi ibunya pengen secepatnya. Kenapa pengen secepatnya? Kan kitanya mau ulangan, mau pas, nanti nggak perlu. Jadi paling lambat ibu tunggu ya, hari Ahad tanggal 29 November.
2020. Ya anak-anak ya, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.